Om Swastiastu. Sejarah proklamasi. Ada beberapa peristiwa yang terjadi sebelum akhirnya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Beberapa hari sebelum pembacaan teks proklamasi, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang lumpuh karena serangan bom atom yang menyerang kota Nagasaki dan kota Hiroshima. Kemudian, pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan bahwa mereka menyerah kepada sekutu. Jepang pun merencanakan untuk membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan PPKI untuk memerdekakan bangsa Indonesia yang kala itu sedang berada di bawah jajahannya. Setelah peristiwa menyerahnya Jepang pada sekutu, sebuah kelompok besar di Indonesia berpendapat bahwa kemerdekaan untuk segera diproklamasikan tanpa menunggu lagi keputusan dari Jepang. Hal tersebut menimbulkan terjadinya perbedaan pendapat antar kelompok dan golongan kala itu. Golongan muda memiliki keinginan agar proklamasi kemerdekaan disegerakan, sedangkan golongan tua tidak menyetujuinya lantaran tentara Jepang masih banyak di Indonesia dan khawatir akan adanya kerusuhan. Akhirnya terjadilah sebuah peristiwa yang dikenal dengan sebutan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sekumpulan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Soekarno pun didesak oleh pemuda dari golongan muda untuk segera menyatakan kemerdekaan. Namun, ternyata Soekarno sudah memiliki rencana untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal tersebut ia pilih karena angka 17 adalah angka yang suci. Dan saat itu bulan Agustus adalah bulan suci Ramadan. Tanggal 17 Agustus 1945 jatuh pada hari Jumat yang dipercaya sebagai hari yang baik. Perwakilan dari golongan tua, Ahmad Subarjo dan Wikana, serta golongan muda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jakarta. Semua pun sepakat bahwa Soekarno-Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta dengan jaminan proklamasi kemerdekaan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan rombongannya tiba di Jakarta pada pukul 11 WIB di kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Soekarno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan proklamasi. Rumusan tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Soekarno dan Hatta pun segera menandatangani teks proklamasi tersebut. Mereka pun menyiapkan bendera merah putih yang dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Tempat yang dijadikan untuk membacakan proklamasi kemerdekaan bangsa adalah di rumah milik Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Hatta meminta pers di kantor untuk menyebarluaskan berita proklamasi dan memperbanyak teks berita, serta menyebarkannya ke seluruh dunia. Tepat pada pukul 10 WIB, masyarakat sekitar sudah berkumpul di kediaman Soekarno untuk menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut. Soekarno pun segera membacakan teks proklamasi, yaitu sebagai berikut. Proklamasi.
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Teks proklamasi sendiri dibuat dalam bentuk yakni versi tulisan yang ditulis oleh Soekarno dan versi ketikan yang diketik oleh Sayuti Melik. Dalam pembuatannya, naskah proklamasi mengalami sedikit perubahan dari versi tangannya. Saat membacakan teks proklamasi, Soekarno didampingi oleh Hatta dan disaksikan oleh sejumlah orang. Setelahnya, diadakan upacara bendera yang dijahit oleh Fatmawati. Upacara pembacaan teks proklamasi pun berakhir pada pukul 11 WIB. Meski hanya 1 jam saja, tetapi peristiwa tersebut sudah menjadi titik balik di sejarah kemerdekaan Indonesia. Semoga semangat perjuangan leluhur kita ada sampai saat ini, hingga puluhan tahun Indonesia merdeka. Om Santi 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 Om.